Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu diberi kesehatannya selama masa pandemi ini. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan kita dengan selalu memakai masker saat bepergian dan juga selalu untuk mencuci tangan kita dan tetap jaga kebersihan agar kita terhindar dari virus yang berbahaya itu. Nah, sebelum kita memulai, Ibu berharap salah satu dari kalian itu bisa memimpin doa sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Nah, apakah dari kalian ada yang bisa memimpin doa? Oh iya, saya persilahkan. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, alangkah baiknya kita perlu saling memperkenalkan terlebih dahulu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh karena itu kita harus memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari ibu sendiri ya. Baik anak-anak, perkenalkan nama ibu Wisnawati. Selanjutnya kalian. Dan siapa yang berani? Saya. Silahkan. Oh iya. Dan selanjutnya Mirna ya. Selanjutnya ya, baiklah. Baik anak-anak, kita sudah memperkenalkan diri kita masing-masing. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai bimbingan kali ini, Ibu akan menyampaikan mengenai tujuan diadakannya bimbingan kali ini. Nah, apakah dari kalian sudah mengetahui tujuan diadakannya kegiatan kali ini? Oh iya, belum. Nah, Ibu akan menjelaskannya. Nah, yang pertama itu untuk mengetahui apa itu pengertian dari kematangan emosi. Nah, pasti dari kalian ada yang sering marah-marah tanpa sebab kepada temannya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kematangan emosi dan cara mengendalikan emosi itu seperti apa. Nah, yang kedua itu cara bagaimana menghindari konflik dengan orang lain. Nah, itulah tujuan diadakannya kegiatan pada hari ini. Nah, apakah kalian sudah paham? Bagus. Nah, sebelum kita masuk pada materi yang ingin kita bahas pada hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti bimbingan pada hari ini atau belum? Oh iya, sudah ya? Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi kematangan emosi. Nah, sebelum mengetahui pengertian kematangan emosi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu emosi. Nah, emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Nah, emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Nah, emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, nah marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Nah, jadi kematangan emosi merupakan suatu kondisi pencapaian tingkat kedewasaan dari perkembangan emosi yang ditandai oleh adanya kesanggupan mengendalikan perasaan dan tidak dapat dikuasai perasaan dalam mengerjakan sesuatu atau berhadapan dengan orang lain. Nah, tidak mementingkan diri sendiri tetapi mempertimbangkan perasaan orang lain. Nah, itulah pengertian dari kematangan emosi. Nah,
selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kematangan emosi. Nah, yang pertama itu perubahan jasmani. Nah, perubahan jasmani yang ditampilkan dengan terdapatnya keterkaitan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Nah, yang kedua itu perubahan pola interaksi dengan orang tua. Nah, pola asuh kepada anak yang masih remaja itu sangat bervariasi. Nah, ada pola asuh yang sifatnya otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga dengan perintah penuh suka, cinta, dan kasih sayang. Nah, yang ketiga itu ada perubahan interaksi dengan teman sebaya. Nah, remaja sering membangun interaksi sesama teman sebayanya dengan cara yang khas, yakni berkumpul untuk melakukan kegiatan bersama dengan membentuk semacam geng. Keempat, perubahan pandangan luar. Nah, faktor penting yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja itu selain perubahan-perubahan yang terjadi pada diri remaja, itu sendiri adalah pandangan dunia luar dirinya. Nah, yang terakhir itu ada perubahan interaksi dengan sekolah. Nah, sekolah adalah pendidikan yang diidealkan mereka. Nah, para guru merupakan tokoh yang penting dalam kehidupan mereka, sebab selain tokoh yang berintelektual, guru juga merupakan tokoh otoritas untuk peserta didiknya. Untuk itu seringkali anak-anak itu lebih percaya, lebih patuh, dan lebih takut kepada gurunya dibandingkan dengan orang tuanya di rumah. Nah, materi selanjutnya yaitu karakteristik kematangan emosi. Yang pertama ada mudah mengalirkan cinta dan kasih sayang. Nah, individu yang matang emosinya itu mampu menunjukkan rasa kasih sayang terhadap orang lain secara terbuka. Nah, mereka memiliki kemampuan untuk mempercayai orang lain serta percaya diri. Dapat memberikan cinta dan kasih sayang kepada orang yang disayanginya, dan juga mereka tidak memiliki hambatan dalam kepribadiannya. Nah, yang kedua itu ada mampu untuk menghadapi kenyataan. Nah, individu yang matang emosinya ini memiliki situasi dalam hidupnya seperti apa adanya dan tidak berpikir kebenaran menurut mereka sendiri. Mereka selalu bersemangat dalam menghadapi kenyataan hidup dan tidak takut untuk menghadapi suatu kesulitan. Sedangkan orang yang belum matang emosinya itu berusaha menghindari kenyataan di dalam hidup dan takut akan kesulitan. Dan ketiga itu ada mampu belajar dari pengalaman hidup. Nah, individu yang matang emosinya itu merasa mudah untuk belajar dari pengalaman hidup mereka. Mereka mampu untuk melihat situasi yang terjadi dari segi positif dan menerima kenyataan hidup. Nah, sedangkan orang yang belum matang emosinya tidak pernah belajar dari kehidupannya dan selalu menyesali situasi dalam kehidupannya. Berikutnya, mampu berpikir positif mengenai diri pribadi. Individu yang matang emosinya memandang positif pengalaman hidup dan menikmati hidupnya. Nah, ketika mereka menghadapi masalah mengenai diri pribadi, mereka berusaha untuk menerima dan berpikiran positif mengenai masalah kehidupannya. Nah, selanjutnya penuh harapan. Orang yang matang emosinya berharap dalam hidup dan selalu berharap yang terbaik. Nah, mereka melihat positif dalam segala hal dan tidak pesimis akan kemampuan diri mereka sendiri. Nah, hal ini membuat mereka menjadi orang yang percaya diri dan selalu siap untuk menghadapi kehidupan dengan keyakinan diri mereka sendiri untuk lebih kuat. Nah, yang terakhir itu ada ketertarikan untuk memberi. Nah, individu yang matang emosinya akan mempertimbangkan kebutuhan orang lain dan memberikan dari sumber daya pribadinya meskipun ia itu sedang mengalami kekecewaan. Sumber daya yang diberikan dapat berbentuk uang, waktu, ataupun usaha untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang dicintainya. Nah,
Materi selanjutnya itu cara mencapai kematangan emosi yang dialami oleh siswa. Nah, untuk mencapai kematangan emosi, remaja itu harus mendapatkan gambaran mengenai situasi-situasi yang bisa memunculkan reaksi emosional dengan cara berbicara dengan orang lain tentang pribadinya. Nah, jika remaja meraih kematangan emosi, remaja juga harus belajar memakai katarsis emosi untuk menyalurkan emosi yang dihadapinya. Materi yang terakhir yang Ibu sempat bawakan pada hari ini yaitu bagaimana cara menghindari konflik dengan orang lain. Yang pertama itu berpikir positif kepada teman. Nah, konflik bisa terjadi karena ada perbedaan pendapat dan bahasa tubuh yang membuat para remaja atau siswa itu menduga-duga hal-hal yang buruk terhadap teman sendiri. Nah, kesalahan yang sering membuat para remaja jatuh pada konflik adalah karena mereka selalu berpikir negatif terhadap teman mereka sendiri dan tidak mau membuka pikiran yang baik-baik. Nah, jangan hanya mengingat kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh teman, tetapi ingatlah kebaikan-kebaikan yang selama ini diberikan oleh teman kita sendiri. Nah, yang kedua itu ada berkomunikasi dengan baik. Nah, untuk menghindari konflik antar teman, nah sebaiknya kita tetap menjaga komunikasi kita dengan baik dengan mereka. Nah, gunakanlah bahasa-bahasa yang tidak menyinggung hati dan pikiran mereka. Karena setiap manusia itu memiliki perasaan yang apabila disakiti dengan kata-kata maka tidak mudah untuk disembuhkan. Tiga adalah maaf dan memaafkan. Nah, sebagai orang yang ingin menghindari konflik antar teman, kita harus memiliki jiwa pemaaf. Nah, karena sesungguhnya tindakan ini dapat meluluhkan hati teman kita yang akan berbuat tidak baik kepada diri kita. Nah, selain itu juga kita harus bisa introspeksi diri atas kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat yang mungkin menyakiti hati teman kita. Nah, jangan ragu untuk meminta maaf terlebih dahulu walaupun kita tidak tahu di mana letak kesalahan kita. Yang terakhir ada saling membantu. Nah, kegiatan ini tentu harus kita lakukan ya apabila jika teman kita tuh sedang membutuhkan bantuan. Nah, saling bantu-membantu dengan teman kita sendiri ibarat menuai benih. Nah, suatu saat nanti kita juga akan merasakan bagaimana rasanya dibantu oleh orang lain. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai kematangan emosi. Nah, kita sudah mengetahui apa itu emosi, pengertian dari kematangan emosi, dan juga mengetahui bagaimana cara untuk menghindari konflik dengan orang lain. Nah, sekarang kita masuk pada sesi diskusi. Nah, Ibu bagi kelompoknya ya. Nah, sekarang kelompoknya sudah dibagi. Nah, apakah kalian sudah mengetahui kelompok kalian masing-masing? Oh ya, baguslah. Baik, kalau begitu Ibu bacakan pertanyaannya ya. Nah, yang pertama itu jelaskan pengertian emosi. Yang kedua, jelaskan pengertian kematangan emosi. Dan terakhir itu seseorang bisa dikatakan mempunyai kematangan emosi itu seperti apa menurut kalian? Nah, Ibu beri waktu selama 15 menit. Silahkan mengerjakan. Baiklah, karena kita telah berdiskusi, Ibu ingin agar tiap kelompok itu memaparkan hasil diskusinya. Ya, silahkan. Bagus sekali. Terima kasih atas refleksi kalian. Oke anak-anak, sepertinya kita sudah berada di penghujung pertemuan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya diskusi pada hari ini itu bisa mempermudah kalian dalam memahami dan mengetahui cara bagaimana menghindari konflik dengan teman kita.
jadi selanjutnya Ibu mau memberikan tugas ya kepada kalian, karena tadi telah telah menerima materi. Jadi tugas kalian adalah membuat video diri kalian masing-masing, yaitu membuat kesimpulan dari apa yang kalian dapat dari materi tersebut. Apakah sudah dipahami? Bagus. Nah, sebelum diakhiri, baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, Ibu pimpin ya. Doa dimulai. Amin. Baik anak-anak, terima kasih ya semuanya telah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Nah, pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya sesuai jadwal yang telah Ibu berikan dan tentukan. Nah, Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap jaga kesehatan.